Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan judul Integrasi antar aplikasi Office Microsoft PowerPoint. Sebagai latar belakang, PowerPoint sudah menjadi sarana yang esensial untuk menyampaikan suatu informasi, baik dalam dunia pendidikan maupun lingkungan profesional. Jenis informasi yang bisa disampaikan pun beragam, mulai dari topik materi pelajaran tertentu di sekolah, laporan kegiatan bulanan di sebuah perusahaan, hingga hasil evaluasi siswa atau karyawan. Oleh karena itu, penting bagi seorang pelajar maupun tenaga profesional untuk mengetahui cara membuat presentasi PowerPoint yang baik dan menarik. Teknik penulisan presentasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan presentasi di PowerPoint ini. Yang pertama adalah dalam menentukan topik. Yang kedua, siapkan materi yang akan dipresentasikan. Yang ketiga, identifikasi bahan materi. Yang keempat, ambil poin-poin pentingnya. Yang kelima, pesan yang disajikan dalam berbagai format. Yang keenam, materi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami dalam presentasi. Yang ketujuh, sistematis. Agar presentasi efektif dan menarik, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan dulu tujuan presentasi dengan jelas. Yang kedua, buat struktur presentasi yang terorganisir dengan baik, mulai dari pengenalan, isi, hingga kesimpulan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens dan hindari penggunaan jargon yang terlalu teknis. Yang keempat, gunakan visual gambar, grafik, atau video untuk memperkuat pesan. Yang kelima, latihlah diri sejauh mana kemampuan presentasi perlu dilatih agar bisa menyampaikan materi dengan percaya diri dan menarik. Selanjutnya, ciri-ciri template presentasi yang baik dan layak. Pertama, harus memiliki desain yang bersih dan profesional dengan penggunaan warna yang tidak terlalu mencolok agar tidak mengganggu perhatian audiens. Yang kedua, mudah disesuaikan dengan konten presentasi yang ingin disampaikan, termasuk adanya ruang untuk judul, subjudul, teks, dan gambar. Penggunaan font yang mudah dibaca dan ukuran yang sesuai juga sangat penting. Yang ketiga, memiliki konsistensi dalam penggunaan elemen desain di setiap slide, sehingga presentasi terlihat teratur dan profesional. Ciri-ciri slide presentasi yang layak dan baik itu mempunyai ketentuan A. Yang pertama, suatu slide terdiri dari satu pesan. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, slide mudah digunakan. Yang keempat, perkuat penjelasannya, bukan mengulang pesannya. Yang kelima, teks ringkasan. Teksnya harus ringkas. Yang keenam, hindari balet. Selanjutnya, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam presentasi. Yang pertama, pilih jenis huruf fontnya yang mudah dipahami dan jelas karakter hurufnya. Yang kedua, gunakan variasi warna, gambar, foto, animasi, atau video. Yang ketiga, area tampil frame yang ditulis jangan melebihi ukuran 16 x 20 cm. Yang keempat,
usahakan dalam satu slide atau frame tidak memuat lebih dari 18 baris. 18 baris teks di sini maksudnya. Yang kelima, dalam satu frame usahakan hanya berisi satu topik atau subtopik pembahasan. Yang keenam, perhatikan komposisi warna, keseimbangan atau tata letak, keharmonisan, dan kekontrasan pada setiap tampilan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat presentasi PowerPoint. Yang pertama, simpanlah pekerjaan berkala agar tidak kehilangan kemajuan jika sewaktu-waktu nanti komputer mati mendadak atau rusak secara tiba-tiba. Yang kedua, jika menyimpan presentasi PowerPoint dalam format PPS dan bukan format bawaannya PPT, presentasi akan terbuka secara langsung dalam tampilan salin dia jika berkas diklik 2 kali. Sebagai kesimpulan, Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang populer dan serbaguna. Ia memiliki sejumlah kelebihan termasuk kemudahan penggunaan fitur multimedia yang kuat, kustomisasi tampilan, integrasi dengan aplikasi Microsoft Office, kemampuan kolaborasi tim, dan fitur presentasi yang lengkap. Demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon saran dan bimbingan dari Ibu dosen. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.